Beralih ke informasi lain, seorang warga negara Australia menjadi saksi baru dalam kasus kematian Angelin. Ia bersaksi atas dugaan penipuan penculikan dan penggalangan dana saat Angelin dilaporkan hilang pertengahan Mei silam. Christopher Burns, warga Australia ini dihadirkan sebagai saksi oleh P2TP2A untuk mengungkap misteri kematian Angelin. Pria yang berdomisili di Bali ini mendatangi Polda Bali Rabu siang untuk memberikan kesaksian. Ia nyaris tertipu ratusan juta rupiah saat akan membantu pencarian Angelin Mei silam. Dugaan penipuan ini bermula dari perkenalan Christopher dengan salah seorang anak kandung Margaret, Yvonne Caroline, melalui laman Facebook Find Angelin Bali Missing Child. Dari perkenalan itu, Yvonne menceritakan seseorang mengaku menculik Angelin dan meminta tebusan sebesar 150 juta rupiah. Saat itu, Christopher bersedia menyediakan dana asalkan Angelin dipastikan selamat. Meski tidak pernah meminta dana secara langsung, Yvonne sempat mengirimkan nomor rekening atas nama Bambang Setiawan yang diduga penculik tersebut. Sebelum mengirim dana, Christopher sempat meminta foto terbaru Angelin dari sang penculik. Namun karena gagal dipenuhi, Christopher akhirnya batal mentransfer uang. Dari Yvonne katanya kan ada si penculik kan, atau orang yang mengaku sebagai penculik yang minta tebusan. Nah, Yvonne cuma kirim itu ke saya. Ya itu aja yang saya tahu. Saya yang menawarkan, oke, kalau sampai kita ada bukti Angelin memang masih selamat dan kita bisa tukar, oke, saya siapkan dana, tidak jadi masalah. Tapi yang jelas, seperti yang ditulis di koran kemarin kan, saya tidak pernah mengatakan itu sama sekali. Ya, Yvonne tidak pernah minta langsung dari saya. Untuk melengkapi kesaksian, kuasa hukum Christopher membawa bukti SMS dari Yvonne dan nomor rekening milik pria yang mengaku sebagai penculik Angelin untuk diberikan kepada penyidik. Ada bukti rekening ya, rekening. Belum sempat ditransfer, belum sempat karena timbul kecurigaan dari saksi Christopher. Sempat diminta berapa, Bu? 150 juta. Sebelumnya, Selasa kemarin, Yvonne telah membantah menggalang dana untuk mencari Angelin. Ia hanya menyebar informasi hilangnya adik angkatnya tersebut melalui laman Facebook. Penggalangan dana itu kan dari orang yang bersimpati sendiri. Bukan. Mereka yang mendatangi kita dan bilang mereka ingin menggalang dana membantu. Kita bilang silakan. Sebelumnya, berdasarkan hasil rekonstruksi pembunuhan Angelin, polisi belum bisa menetapkan Yvonne sebagai tersangka pembunuhan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Yvonne datang pada sore hari setelah dua tersangka, Margaret dan Agustai, diduga selesai mengubur Angelin. Tim Liputan melaporkan untuk NET.